Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Saya ucapkan selamat bertemu kembali di mata pelajaran prakarya. Pada materi pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas serat alam. Indonesia kaya akan kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam ini bisa menghasilkan bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Sebelum kita membahas pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan serat alam. Yang kedua, mengenal jenis bahan serat alam. Yang ketiga, mengetahui jenis dan karakteristik serat secara tepat. Yang keempat, mengeksplorasi jenis bahan serat dan observasi di wilayah setempat secara mandiri. Pengertian serat alam. Nah, serat alam adalah suatu jenis bahan serat yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contohnya, serat kapas dan serat kayu. Jenis dan karakteristik serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah alam diurai dalam tanah. Serat alam terbagi menjadi 3. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Yang kedua, serat dari hewan. Yang ketiga, serat mineral. Tetapi pada pelajaran kita hanya membahas 2 saja, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat dari bagian-bagian serat yang akan dijadikan kerajinan. Bahan baku produk kerajinan harus memiliki syarat. Yang pertama, harus kuat. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, bentuknya tetap tidak susut, permukaan halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Nah, serat tumbuhan. Serat tumbuhan juga terbagi. Yang pertama, serat biji. Serat biji bisa dilihat gambar berikut. Ada biji kapas dan biji kapuk. Nah, dari bahan dasar tersebut bisa menghasilkan bantal dan kasur. Kita masuk ke serat batang. Serat batang bisa dilihat gambar berikut. Ada pohon rami, pohon melinjo, anggrek, kenaf, mahkota dewa, serat flex, serat rosella, pohon beringin, dan lain-lain. Nah, hasil dari serat batang ini adalah tali pengikat. Tali pengikat benda atau bahan bangunan rumah. Kita masuk ke serat daun. Serat daun ada beberapa. Yang pertama, ada eceng gondok. Yang kedua, serat daun nanas. Yang ketiga, ada serat mendong.
Yang keempat, serat pandan berduri. Eceng gondok bisa menghasilkan tas anyaman. Serat daun nanas bisa menghasilkan baju tradisional. Serat mendong menghasilkan tikar, tas anyaman. Serat pandan berduri menghasilkan hasil tas anyaman. Kita masuk ke serat buah. Ada serat kelapa. Hasil dari serat kelapa adalah keset kaki dan karung goni seperti gambar berikut. Serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Kita masuk ke pembagian serat dari hewan. Ada dua. Yang pertama, serat dari stapel. Yang kedua, serat filamen. Kita masuk ke serat dari stapel. Apa itu serat stapel? Serat stapel adalah serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya, domba, alpaka, unta, cashmere, mohair, kelinci, dan vicuna. Nah, rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Kita masuk ke serat filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat, lalu dipintal menjadi benang. Hasil kerajinan dari serat filamen adalah: pertama, kain sutra. Kedua, baju sutra. Ketiga, sarung sutra. Keempat, sepatu sutra. Berikut juga ada gambar serat kepompong ulat sutra. Karakteristik bahan serat. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Karakteristik bahan serat dari kapas adalah terasa dingin dan sangat kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Kalau terbakar, nyalanya terus berbau seperti kertas dan meninggalkan abu berwarna kelabu. Kita masuk ke karakteristik bahan serat. Sutra adalah salah satu kain yang populer untuk pakaian karena memiliki sifat unik. Sutra merupakan kain paling mewah, kain yang paling nyaman, kain paling menyerap, sama dengan wool, kain yang memiliki drape terbaik. Kain terbaik untuk cat warna memiliki kilau terbaik, memiliki pegangan terbaik, dan lain-lain. Beberapa faktor ini yang membuat
kain lebih populer. Kain sutra bisa sejuk dipakai musim panas dan hangat di musim dingin. Mari kita simak lebih lanjut. Karakteristik bahan serat. Wol memiliki beberapa ciri-ciri khas yang membedakannya dari rambut atau bulu biasa, berkerut dan elastis. Pada umumnya, serat domba ini berwarna putih krem, tetapi beberapa jenis domba tertentu juga menghasilkan warna alami lainnya seperti coklat, silver, hitam, dan juga campuran. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.